Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan keempat ini kita akan membahas terkait manusia dan organisasi ya di mata kuliah Sistem Informasi Sumber Daya Manusia. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi apa itu SDM, kita perlu memahami dulu beberapa konsep dasar teori ya. Ya nanti ada penyesuaian, misalkan kalau kita membangun sebuah SDM itu harus seperti apa. Baik, yang pertama di sini kita lihat kalau secara definisi terkait dengan manajemen dan organisasi itu sudah saya sampaikan di pengantar ya, di pertemuan pertama di pengantar. Nah, sekarang saya akan menyampaikan terkait dengan macam-macam organisasi ya. Ternyata kalau kita lihat bahwa organisasi itu sebenarnya banyak macamnya ya. Kalau dari referensi yang ada di buku ataupun internet, dan kita juga perlu memahami bentuk organisasi seperti apa yang akan kita bangun gitu kan ke depannya. Artinya ketika misalkan organisasinya berbentuk tunggal, perlu nggak dibangun sebuah sistem dan harus seperti apa sistemnya. Kalau misalkan berbentuk komisi, organisasi yang berbentuk apa bentuknya kekuasaan ataupun hubungan personal, itu perlu nggak dibangun gitu kan. Ini yang perlu kita pahami terlebih dahulu terkait dengan manajemen terkait dengan macam-macam organisasi. Baik, kita lihat bahwa yang pertama dari macam-macam organisasi itu bisa dilihat berdasarkan jumlah orang yang memegang kepemimpinannya. Kalau kita lihat di sini ada 2 poin ya, yaitu ada bentuknya tunggal, kemudian ada yang berbentuk komisi. Nah, kalau kita lihat bahwa yang berbentuk tunggal itu artinya dipegang seorang pemimpin, ya, hanya satu orang pemimpin gitu yang menguasai terkait dengan organisasi tersebut. Artinya bahwa eh, arahan, kemudian kekuasaan, pembagian tugas, bantuan tupoksi dan sebagainya memang bersumber dari satu orang karena sifatnya tunggal. Artinya misalkan contoh kecil misalkan toko misalkan ya ada pemiliknya, kemudian tetapi dalam juga ada beberapa karyawan, misalkan ada 5 karyawan, bagian untuk misalkan pembayaran, kemudian yang angkut barang, kemudian yang mengemas barang dan sebagainya. Ini misalkan di tempat di toko-toko grosir misalkan seperti itu ya. Biasanya ini seperti itu semacam organisasi yang memang bentuknya itu tunggal ya berdasarkan jumlah orang. Nah, kemudian yang kedua ada yang berbentuk komisi. Artinya bahwa dari pimpinan organisasi ini ya merupakan suatu susunan yang memang terdiri dari beberapa orang. Artinya ada dewannya lah. Mungkin kalau dalam sebuah lingkupnya cakupannya mungkin kayak macam CP, PT dan sebagainya. Artinya ada direktur, ada komisi, komisioner, komisaris ya, sorry. Komisaris, kemudian direktur dan sebagainya. Artinya tidak dipegang oleh satu orang ya. Jadi ada beberapa orang sebagai dewan pertimbangan dalam mempertanggungjawabkan kekuasaannya ya. Jadi di sini adanya sebuah kesatuan lah, satu kesatuan dari setiap komisi ini untuk melakukan proses kegiatan bisnis dalam sebuah organisasi tersebut. Nah, itu dalam bentuk komisi. Nah, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan lalu lintas kekuasaan ya. Itu kan tadi kalau kita lihat berdasarkan jumlah orang. Nah, kemudian bisa juga dilihat dari berdasarkan kekuasaan. Nah, di sini kalau dari kekuasaan kita bisa melihat ada tiga variabel ya, ada 3 jenis. Kalau kita lihat dari kekuasaan itu ada organisasi lini, kemudian organisasi lini dan staf ya, ini perpaduan, kemudian organisasi bentuk fungsional. Lalu organisasi lini itu yang seperti apa gitu kan? Nah, kalau dari organisasi lini itu kan kita melihat bahwa ke sebuah kekuasaannya itu
memang mengalir dari pimpinan langsung ya kepada para pejabat pemimpin unit-unit dalam organisasi tersebut ya. Nah, kemudian kalau yang organisasi lini dan staf seperti apa? Nah, dalam organisasi ini bahwa pimpinan ya dibantu oleh staf-staf ahlinya ya, yang tentunya dengan apa namanya, dengan tugas sebagai pembantu pemimpin lah dalam menjalankan organisasi. Artinya kalau misalkan dalam sebuah direktur mungkin ada wakil direktur, kemudian ada wakil direktur 2 ya, misalkan kalau dalam sebuah perguruan tinggi mungkin ada yang disebut dengan wakil rektor 1, wakil rektor 2, kemudian di bawahnya ada kasubag. Kan kalau wakil rektor 1 misalkan bagian akademik, nanti di bawahnya ada kasubag akademik atau kepala bagian akademik. Jadi ada ininya, ada stafnya ya. Nah, itu terkait dengan organisasi ini dan staf. Nah, kemudian berikutnya ada yang disebut dengan organisasi bentuk fungsional ya, di mana bahwa dalam organisasi bentuk fungsional ini bahwa organisasi di dalam kegiatannya dibagi dalam apa ya namanya, fungsi-fungsi ya yang dipimpin oleh ya ahli bidangnya ya, dengan misalkan apa namanya itu, di dalam sebuah perusahaan ada bagian misalkan ada IT-nya, kemudian ada bagian untuk akuntannya, kemudian ada bagian jadi nanti di bawah akuntan juga ada lagi wakilnya, misalkan kemudian di divisi IT misalkan nanti ada staf IT-nya, kemudian jadi ada dibedakan berdasarkan fungsi-fungsinya. Ya, jadi kalau misalkan dalam sebuah organisasi itu nanti kalau bagian IT, bagian ekspor, mungkinnya bagian impor, bagian supply chain manajemennya, bagian SDM dan sebagainya, itu mungkin akan dibentuk gitu berdasarkan fungsional tersebut. Nanti di setiap divisi-divisi itu ada bawahan-bawahannya lagi gitu ya. Nah, kemudian berikutnya sifat hubungan personal ya. Jadi kalau kita lihat ada 2 poin di sini, ada organisasi formal dan organisasi non formal. Nah, tentunya kalau organisasi yang formal itu sudah diatur secara resmi ya, di mana diaturnya itu ya berdasarkan aturan pemerintah ya, kayak contoh misalkan bahwa perusahaannya itu memang berbentuk badan hukum ya, berbadan hukum itu ya kayak CP, PT, itu sudah berbadan hukum ya. Nah, kemudian ada juga yang organisasi yang non formal ada ya. Jadi ini biasanya berdasarkan hobi, kayak misalkan gini, hobi seni lukis, nanti membuat organisasi seni lukis. Kemudian ada yang seni ukir gitu kan, ada organisasi seni ukir ya. Ada ininya lah, paguyubannya istilahnya. Ya itu sebenarnya itu juga bisa dibuat formal, tetapi pada umumnya kalau yang seperti itu kebanyakan ya non formal, misalkan komunitas apa gitu misalkan ya, itu juga organisasi ya mungkin ya, tapi organisasi juga kan non formal ini bisa berdasarkan tadi kan istilahnya minat ya atau hobi. Nah, ini juga harus jelas, yang namanya organisasi kan ada tujuannya apa, misalkan nanti ya kita lihat ada juga poin terkait dengan macam-macam organisasi berdasarkan tujuan. Nah, itu terkait dengan organisasi non formal ya, ini ditarik dari sifat hubungan personal ya. Nah, itu yang ketiga. Nah, berikutnya kita lihat ada macam organisasi berdasarkan tujuan. Nah, di sini ada berdasarkan tujuan bahwa yang pertama, organisasi ini yang bertujuan mencari sebuah keuntungan. Ada gitu kan? Ada banyak ya. Ya, jadi organisasi yang mencari sebuah keuntungan kayak misalkan jelas kayak
perusahaan-perusahaan itu kan mencari sebuah keuntungan kebanyakannya, misalkan CP, PT gitu kan, yang memang sifatnya bukan ke arah pendidikan, yayasan, kesehatan biasanya ya, atau ke pemerintahan. Nah, sementara kayak organisasi sosial ini ya, organisasi yang bentuk tidak mencari sebuah keuntungan. Artinya di sini adanya sebuah kayak semacam peningkatan pelayanan ya, artinya kalau misalkan kita lihat bahwa ini di pemerintahan daerah banyak organisasi kan, bukan organisasi, artinya kantor-kantor itu kan disebut juga organisasi ya. Ini kan sifatnya bukan mencari sebuah keuntungan, tetapi berfokus pada proses pelayanan, peningkatan pelayanan warga, masyarakat dan sebagainya ya. Nah, itu terkait dengan tujuan. Nah, kemudian ada yang kelima terkait dengan macam kehidupan dalam bermasyarakat. Di sini bahwa organisasi ini bisa dikelompokkan menjadi bidang ya. Bidang-bidang aktivitas atau hal yang menyangkut kehidupan bermasyarakat. Banyak ya terkait, contohnya misalkan organisasi pendidikan, itu salah satu contoh dari kehidupan dalam bermasyarakat ya, atau misalkan kelompok tani gitu kan, itu juga organisasi dalam bermasyarakat gitu ya. Nah, kemudian berikutnya di sini ada berdasarkan tujuan, fungsi dan tujuan dari sebuah organisasi. Ya, jadi tujuan dilayaninya bagaimana? Berarti di sini kita lihat adanya organisasi produksi gitu kan. Nah, apa sih maksudnya organisasi produksi itu? Nah, kalau kita lihat bahwa organisasi produksi ini mungkin semacam apa ya, yang dimana kegiatan di dalamnya itu memang bertujuan menghasilkan sebuah produk lah, atau suatu barang atau jasa gitu ya, itu produksi gitu kan. Jadi tujuannya adalah untuk jadi ini dikelompokkan berdasarkan macamnya ya. Mungkin nanti ada sebuah persamaan beberapa poin terkait dengan tujuan. Kemudian ada juga yang memang tujuannya itu terkait dengan politik gitu kan, ada gitu kan ya. Jadi di sini semua aktivitasnya itu memang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan politik tentunya. Yaitu mungkin udah kebayang ya seperti apa gitu kan ya. Nah, kemudian berikutnya di sini ada organisasi yang memang sifatnya integratif ya. Jadi integratif di sini ini bahwa organisasi ini mempertemukan tentunya dua hal kepentingan ya, atau bahkan lebih gitu kan, dalam organisasi yang berbeda ya. Nah, biasanya organisasi ini apa ya, memenuhi keinginan kepentingan dari setiap anggotanya ya. Contohnya apa? Misalkan gini, contohnya kayak misalkan kalau di pabrik itu kayak serikat buruh gitu kan ya, pekerja gitu kan, kemudian organisasi peduli lingkungan dan lain sebagainya. Jadi ini adanya sebuah pembelaan terkait dengan kepentingan anggota-anggotanya. Ya, contohnya kayak serikat buruh, mungkin kalian udah kebayang lah ya, kalau kayak serikat buruh itu tujuannya apa, yang memperjuangkan nasib dari para buruh misalkan, artinya terkait dengan aturan-aturan pemerintah dan sebagainya yang harus diperjuangkan, apakah berdampak tidak terhadap anggota-anggotanya gitu kan, itu juga kan harus ada organisasinya gitu kan. Kalau misalkan tidak ada organisasi kan siapa yang mau menyampaikannya gitu kan. Kalau perusahaannya kan mungkin nggak mungkin, tetapi kalau serikat buruh mungkin gitu ya. Jadi ada yang mewakili. Nah, kemudian yang terakhir di sini pihak yang memakai manfaat ya. Jadi jenis yang ketujuh, ya, macam yang ketujuh. Jadi ya, pertama adalah service organization, di mana service organization ini semacam layanan ya. Jadi layanan, organisasi yang memberikan layanan, ya, tentunya layanan ini ya bisa pelayanannya itu memang dirasakan, dinikmati oleh para pelanggannya tentunya ya. Ya, kalau seperti sebenarnya banyak sih yang memakai pelayanan gitu kan ya, kayak
bank gitu kan, sebenarnya itu juga bisa dalam kategori kalau udah sisi manfaat pelayanan ya, kayak misalkan pemerintahan juga pelayanan gitu kan ya, itu bisa masuk ke ranah service organization. Kemudian di sini business organization ya, jadi di sini memang bahwa organisasi ini ya bergeraknya di bidang usaha gitu ya, dunia usaha. Jadi ya walaupun memang di dalamnya tetap ada pelayanan juga, cuma memang bahwa di sini perbedaannya ya mungkin contoh misalkan saya misalkan dalam konteks membeli barang, kalau pelayanannya misalkan jelek tapi barangnya murah, ya nggak jadi masalah buat saya gitu kan. Pelayanannya apa, barangnya murah, barangnya bagus gitu kan, pelayanannya agak kurang misalkan ya tetap dikejar gitu kan. Tapi kalau misalkan ini juga mengedepankan perpaduan, ya itu lebih bagus lagi. Cuma kan dia ada konsennya di mana gitu, lebih fokusnya di mana gitu, lebih mengutamakan apa ya. Karena kan yang sering saya sampaikan juga terkait dengan bank ya, bank aja kan itu sudah beda tujuannya gitu kan ya. Ada yang targetnya misalkan untuk masyarakat kecil, ada targetnya perusahaan, ada targetnya menengah atas, menengah bawah. Itu kan ada ininya, ada apa namanya itu, ada target, ada marketnya lah, udah ada pengelompokan. Ini itu adalah tujuannya ya ke sana. Artinya ada sebuah proses pelayanan yang berbeda gitu kan, karena mungkin ya benefit buat organisasinya juga berbeda lagi gitu kan. Contoh kayak misalkan perusahaan, tentunya pelayanan misalkan bank untuk perusahaan ya mungkin ketika ngambil uang juga di posisi tempat yang berbeda ya, karena mungkin dalam proses pengambilan juga pasti akan banyak, kemudian penyimpanan uang juga akan banyak, benefit buat banknya juga banyak gitu kan. Itu akan berbeda pelayanan tentunya ya, ini wajar gitu kan ya. Dulu juga pernah saya ngalamin ketika posisi saya sebagai nasabah biasa juga, kemudian ada nasabah yang dari perusahaan, itu beda jalurnya dalam prosesnya. Itu juga hal yang wajar dalam sebuah organisasi, karena memang harus ada ya, dan memang harus seperti itu gitu ya. Nah kemudian yang ketiga itu ini Commonwealth Organization ya, di mana ini memunculkan sebuah kesempurnaan atau apa ya, kemakmuran lah, kemakmuran organisasi ya, di mana organisasi yang organisasi ini ya memang dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat umum ya, ya seperti rumah sakit, puskesmas dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya di sini ada mutual benefit organisasi ya, di mana organisasi ini tentunya di apa ya namanya, dinikmati oleh para anggotanya ya. Jadi yang maksudnya organisasi yang saling menguntungkan lah ya. Apa contohnya misalkan kalau saling dinikmati oleh anggotanya, yang mungkin yang lebih kebayang itu kayak koperasi gitu kan, yang anggota koperasi gitu kan. Nah itu juga sama. Atau misalkan sekarang suka banyak nih ada kayak di perusahaan, tapi memang nggak fokus ya, nggak fokus di mutual benefit organization-nya, tetapi dia mempertimbangkan ke arah sana juga, menguntungkan anggota. Contoh misalkan ketika di apa namanya itu, ketika di swalayan gitu kan, ada kartu member keanggotaan, ini juga benefit buat keanggotaannya berbeda gitu kan, hal seperti itulah ya. Suara saya masih ada terdengar jelas? Jelas, Pak. Oke, bilang jelasnya kayak udah ngantuk nih. Oke, berikutnya sedikit lagi ya, slide-nya juga bentar berapa. Nah, berikutnya di sini ada teori ya, teori organisasi ya, dari waktu ke waktu itu berubah tentunya ya. Kita bisa lihat di sini ada
teori organisasi klasik yang memang berkembang di tahun 1800-an. Kemudian ada teori organisasi neoklasik. Nah, ini berkembang di tahun 1913. Kemudian teori organisasi modern yang memang berkembang di tahun 1950. Tentunya ini memiliki perbedaan masing-masingnya. Kita lihat di sini teori organisasi klasik. Dalam teori ini, organisasi digambarkan sebuah lembaga yang tersentralisasi dan tugas-tugasnya terspesialisasi serta memberikan petunjuk mekanistik struktural yang kaku dan tidak mengandung kreativitas, katanya ya. Artinya di sini berarti ada sebuah pembeda dengan neoklasik ya. Kalau teori neoklasik ini lebih menekankan kepada pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan sebagai individu ataupun kelompok kerja. Artinya bahwa pada saat itu teori klasik ya ini merupakan manajemen yang memang lebih fokus kepada apa ya, contohnya misalkan manufaktur yang skala besar lah, dan tentunya ingin meningkatkan produktivitas dari kegiatan operasional ya. Nah, makanya strategi perusahaan ini ya yang menganut teori klasik tentunya strateginya yaitu memang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dengan sistem apa ya, penghargaan lah bagi pekerjanya ya. Jadi untuk memikat bahwa bekerja lebih banyak untuk mendapatkan penghasilan tentunya. Nah, umumnya memang teori klasik ini hanya memperhatikan kebutuhan fisik dan ekonomi karyawan. Artinya yang membutuhkan fisik yang kuat gitu ya. Jadi karena dikejar target dan sebagainya ya. Nah, itu terkait dengan teori klasik. Kalau kita melihat bahwa apa namanya itu dari perbedaan yang mencolok antara teori klasik dan teori neoklasik ini lebih apa ya, bahwa teori klasik intinya hanya mempertimbangkan kebutuhan fisik dan ekonomi ya untuk memuaskan seorang karyawan. Nah, sedangkan kalau teori klasik ya tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan fisik dan ekonomi, tapi juga mempertimbangkan kebutuhan seperti kepuasan kerja dan pengembangan karir. Jadi ketika si apa namanya itu ya si karyawan itu dituntut, nyaman nggak sih si karyawan itu sebenarnya gitu kan? Itu kan perlu dikaji, dilakukan riset oleh tim eksternal gitu kan. Jangan-jangan ketika dia bekerja hanya ada di bawah tekanan pimpinan, yang penting target terkejar, ekonomi terpenuhi gitu kan. Tapi dia tidak nyaman. Gitu kan. Nah, kalau teori neoklasik ya sudah mulai apa namanya itu mempertimbangkan hal-hal terkait dengan sosial dan psikologis si karyawannya tentunya ya. Jadi sudah mulai apa namanya itu melihat gitu. Karena ini kan berkaitan dengan ini juga berkaitan dengan kesehatan gitu kan. Karena contohnya gini, misalkan pegawai itu berada pada tekanan yang cukup tinggi tanpa memperhatikan psikologisnya, itu kan berdampak juga ke nanti kesehatan. Nah, tapi kalau misalkan teori neoklasik juga ini akan lebih mengarah kepada bagaimana secara psikologis karyawan dan sebagainya gitu kan, penempatannya harus seperti apa. Nah, ini sangat berpengaruh gitu ya, berpengaruh kepada karyawan. Nah, itu terkait dengan neoklasik gitu ya. Jadi inilah perbedaannya di sana ya. Nah, kemudian ada disebut dengan teori organisasi modern ya. Jadi kalau misalkan tadi kan kalau dari sisi neoklasik kan lebih mengarah kepada sosial budaya gitu kan, faktor-faktor itulah yang diperhatikan ya karakteristiknya. Ya, dan kemudian kan kalau misalkan suku budaya itu juga harus diperhatikan gitu kan ya. Kadang beda gitu kan antara suku Jawa, suku Sunda gitu kan.
itu kan pola kerjanya juga mungkin beda, mungkin gitu ya. Biasanya ada yang oh, kerja kerasnya gitu kan, ada yang ya memang lambat dan sebagainya. Kemudian ketika ibu hamil atau misalkan sakit dan sebagainya, itu juga memiliki peranan yang berbeda, itu bagaimana penanganannya seperti itu ya. Jadi dari sisi psikologis dan sosial itu sangat diperhatikan ya terkait dengan neoklasik. Nah, kemudian berikutnya di sini ada juga teori organisasi modern. Organisasi di sini sangat berkaitan erat dengan lingkungan ya. Artinya bahwa organisasi ini tentunya perlu beradaptasi dengan lingkungan kondisi saat ini. Ya, lingkungannya bermacam-macam, baik dari sisi teknologi, baik dari sumber daya manusia, baik dari sumber daya alam, itu juga perlu diperhatikan ya, karena ini sangat benar-benar akan terpengaruhi ya. Jadi ketika organisasi itu ingin tetap apa namanya itu tetap stabil, tetap ya, artinya tetap bertahan gitu kan ya. Jadi dia harus memang memperhatikan itu ya. Jadi kalau misalkan ada perkembangan teknologi ya, ya harus mengikuti ke arah perkembangan teknologi tentunya gitu kan ya. Jadi kalau misalkan teknologi sekarang trennya ke arah sosial media, ya berarti kalau mau tidak mau, baik dari unsur organisasi kepemerintahan, kemudian individu, apapun itu ya harus media sosialnya. Contoh misalkan yang individu lah, misalkan yang kecil ya, yang misalkan kayak tadi tokoh misalkan ya, pimpinan tunggal. Misalkan dia hanya mengandalkan manual gitu kan, dengan perkembangan teknologi yang sekarang sudah mulai berkembang, tentunya ya mau tidak mau dia harus masuk ke ranah IT gitu kan. Jadi ya tidak minimal berjualan online dengan marketplace yang sudah tersedia gitu kan ya. Banyak marketplace yang memang menyediakan untuk berjual beli secara online gitu kan. Nah, artinya harus tetap bertahan ya, menyesuaikan dengan lingkungan. Itu salah satu contoh dengan teknologi. Belum dengan lingkungan gitu kan, sumber daya alam. Sekarang misalkan gini, ketika mendirikan pabrik nanas ya, bukan namanya, mendirikan pabrik selai nanas misalkan, ya mau tidak mau kan harusnya ada di lingkungan, kalau di Subang misalkan lingkungan selatan, yang dimana sumber daya alamnya dekat gitu kan ya, mengurangi kos biaya pengiriman bahan baku, bahan baku nanasnya gitu kan. Nah, kemudian itu terkait dengan faktor lingkungan. Jadi banyak ya, bisa berkaitan dengan SDM gitu kan ya. Sekarang kemarin tuh ada nih develop ini ya, develop pengembang perumahan gitu kan. Ya, tadinya beliau selalu menggunakan arsitek yang ada di luar, misalkan di Bandung gitu kan. Nah, kemarin ada yang datang ke Unsub, ke Fakultas Teknik, untuk minta anak yang mempunyai potensi terkait dengan arsitektur. Nah, dia berpikir ya kenapa tidak mencoba untuk di lingkungan yang dekat gitu, karena memang perumahannya posisinya di Subang gitu. Nah, itu adalah beradaptasi, artinya dia tidak harus menggunakan arsitek yang memang harus dari Bandung misalkan, atau misalkan dari Yogyakarta atau dari Surabaya misalkan. Ya, dia melihat misalkan kita mau membangun di mana, misalkan membangun di daerah itu, kita cari SDM-nya dari daerah sana gitu kan. Itu kan lebih ini gitu kan. Kemudian sumber daya alam terkait dengan bahan bakunya, ya cari di daerah tersebut gitu kan. Salah satu itu berkaitan dengan SDM, sumber daya alam. Nah, belum lagi dengan teknologi gitu kan, itu sangat harus disesuaikan gitu kan. Nah, itu terkait dengan perkembangan teori organisasi dari waktu ke waktu. Jadi cukup cukup panjang ya. Nah, sekarang memang di era yang memang perlu dianalisa sistemnya gitu ya. Jadi kebutuhannya. Nah, berikutnya di slide berikutnya kita akan membahas terkait dengan kompetensi organisasi jabatan dan individu ya.
Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait dengan struktur organisasi yang lebih jelasnya ya, sebelum masuk ke ranah SISDM-nya itu seperti apa ya. Nah, berikutnya di sini bahwa ada kompetensi organisasi, jabatan, dan individu. Kompetensi organisasi, kebutuhan kompetensi jabatan dan kompetensi individu sebagai komponen utama sistem manajemen sumber daya manusia tentunya ya. Perlu disiapkan di sini dengan seksama karena kualitas kelengkapan dan metode pemutakhiran data dan informasi ketiga komponen yang sangat vital itu nanti akan disampaikan ya di berikutnya. Nah, pada prinsipnya bahwa merancang model ya, model kompetensi ini yang dapat digunakan sebagai apa ya namanya itu, sebagai kebutuhan dalam sebuah organisasi ya. Kemudian berikutnya kita lihat ya dari model kompetensi ini, pertama ada kompetensi generik ya. Ada kompetensi generik. Di sini diceritakan bahwa model ini digunakan dalam merumuskan level dari masing-masing indikator perilaku dalam satu kompetensi secara komprehensif. Ya. Kemudian ada juga model kompetensi clearing house. Model kompetensi ini juga memerlukan penyesuaian terhadap jenis-jenis kompetensi yang tercakup pada masing-masing tingkat sesuai dengan sektor industri dan bidang teknis suatu perusahaan. Kemudian ada juga model kompetensi terpadu, ya, di mana di sini adanya pengembangan model kompetensi terpadu telah diterapkan secara luas pada berbagai sektor industri, mulai dari sektor energi, pertambangan, agrobisnis, manufaktur, jasa keuangan, dan perbankan. Ya, ini jelas model yang perlu disiapkan, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ya dari model kompetensi terpadu ini tentunya lebih mengarah kepada yang terbarukan menurut saya ya. Jadi adanya sebuah keterpaduan di dalam sebuah organisasi dalam pengembangan model kompetensinya ya. Ya misalkan sektor industri, mulai sektor energi, contoh misalkan sektor agrobisnis gitu kan ya. Sekarang kan dalam perkembangan agrobisnis itu tapi saya ini takut salah agrobisnis dengan agroteknologi, di mana bedanya saya agak kurang paham, tetapi kalau berkaitan dengan agro kan pertanian lah saya kebayangnya ya. Jadi misalkan dalam ranah pertanian mungkin perkembangan bahwa dalam proses penanaman jenis tertentu tanaman ya sudah tidak manual lagi, artinya tidak manual itu mungkin bisa dikontrol dengan sebuah teknologi ya yang disebut dengan biasanya IoT, Internet of Things. Jadi misalkan ketika kita menanam sebuah sayuran, kemudian tanaman tertentu, yaitu bisa di gedung gitu ya. Karena nanti akan dibantu dengan pencahayaan, suhu kelembaban yang diatur dengan sebuah teknologi. Ya walaupun memang bahwa ini bergantung pada sebuah jaringan ya listrik lah terutama ya. Kalau misalkan pengaruh listriknya padam ya udah itu akan berpengaruh kepada potensi dari pertumbuhan pertanian tersebut. Jadi jelas bahwa di sini bahwa untuk pertanian juga perlu adanya sebuah proses yang dirancang sedemikian rupa bagaimana ketika terjadi pemadaman listrik dan sebagainya itu harus dipersiapkan ya model-model seperti itu. Baik, pertemuan kali ini sampai di sini saya rasa cukup, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.